warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nanti kita akan melakukan kegiatan exercise. Tetapi sebelum kegiatan exercise kita ada kegiatan sosialisasi untuk penyegaran, Pak. Jadi untuk penyegaran tentang apa itu ISPS, sekilas tentang ISPS dapat untuk mengingat kembali ya Pak ya. Saya yakin di sini sudah beberapa kali dilakukan sosialisasi tentang ISPS. Setelah dilakukan sosialisasi, mungkin nanti kita akan nanti siapa yang jadi unsur yang lain. Terus jam 1 nanti akan datang dari unsur Syahbandar dan dari kepolisian akan bergabung. Nanti kita akan mulai pra-exercise jam 1 sampai target jam 4. Tapi kalau jam 2 sudah bagus ya kita pulang saja ya Pak Cendi. Untuk mempersingkat waktu, untuk kegiatan sosialisasi saya serahkan ke Pak Wasri sebagai instruktur. Terima kasih. Terima kasih Pak Cendi, Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rencana 2 hari kita ini akan melakukan latihan, yaitu latihan gabungan ya Pak. Kalau latihan gabungan itu di ISPS itu punya istilah tersendiri ya Pak. Mungkin kalau bapak-bapak security ini dulu ketika di pendidikan di kepolisian ada latihan ya Pak. Ada latihan yang skalanya kecil, ada yang menengah, ada yang besar, sama dengan ISPS. ISPS juga demikian. Kita rutin selalu melakukan latihan ya Pak. Setiap 3 bulan sekali katanya kan kita wajib melakukan latihan ya Pak. Namanya drill. Dan ternyata ISPS punya istilah sendiri drill. Drill itu apa artinya? Jangan buka kamus Google ya Pak. Kalau kita buka kamus Google, latihan apa drill itu aneh gitu. Bukan tidak sesuai dengan arti ISPS pun. Kalau drill itu katanya kalau di Google membor ya Pak. Nah, kita kan bukan penyanyi dangdut, kita security. Jadi kalau drill itu latihan juga Pak. Tetapi ada latihan ya nanti kita bahas. Kemudian ada training ya. Ada training, ada drill dan exercise. Itu yang wajib dilakukan rutin. Training, drill, exercise. Nanti kita bahas satu persatu ya Pak. Training itu apa, drill itu apa, exercise itu apa. Tapi kalau exercise, kalau training dulu ya Pak. Trainingnya sama dengan inilah. Kita training sama dengan sosialisasi, familiarisasi, itulah training. Tetapi kalau training, biasanya selesai training itu kita mendapatkan surat keterangan ya Pak, yang menyatakan kalau kita telah mengikuti training itu. Atau kalau di Indonesia bisa disebut sertifikat ya Pak. Ya Bapak security ini kan sudah training AIMO model course ya Pak. Berapa tuh Pak course itu? Kursus model AIMO. Jadi kursus yang sudah distandarkan oleh AIMO. Kalau layar nanti saja lah Pak, ini kan gampang saya nanti kan tinggal dibuka itu di buku. Masih ingat Pak mungkin dulu kursus apa yang Bapak ikuti? 3.24 ya Pak. Apa itu yang dipelajari? Namanya SAT ya Pak. SAT, Security Awareness Training. Nah itu bahkan catatannya pun Pak Komandan ini masih pegang. Saya lihat di catatan buku catatan itu misalnya logo Donpro-nya, berarti kan pakai Donpro ya Pak. Nah, memang luar biasa. Sinarmas ini klien Donpro. Nah, jadi kemarin kita sudah training 3.24. Berapa lama tuh Pak? Mohon izin Pak, kayaknya mungkin saya kalau dengan security itu harus makin akrab gitu. Karena yang punya ISPS itu ya bapak-bapak sekalian ya. Pak Cendi ini betul adalah penanggung jawab ISPS Code, tetapi ISPS Code setiap saat, setiap menit, setiap detik ada di Bapak ya Pak. Beliau kan hanya koordinator
tidak setiap saat ya Mas Edi ya? Tidak. Yang setiap saat adalah Bapak. Makanya saya lebih suka mendekati security gitu Pak kalau training. Karena dia training, nanti setelah training exercise. Apa yang dipelajari Pak di AIMO model course 324 itu? Pak Wahyudi ya? Mengingat kembali kan kata Pak Herman tadi refresh juga menyegarkan, melawan lupa istilahnya dia. Kalau di apa yang dipelajari dulu, mari kita buka lagi. Jadi tolong ini nanti buku ini yang sudah dibagikan ini nanti ketika setelah selesai acara ini jangan buang ya Pak, simpan. Nanti suatu saat ketika Bapak ada waktu dan tolong simpulkan bukan lagi mengingat lagi. Karena kan tahun depan kita akan diaudit ya Pak Hedir. Tahun depan kita akan, mana tahu nanti pas diaudit pas Bapak yang lagi tugas, nah itu kan nanti tanya Pak. Nah tolong jadi nanti ini materi ini jangan dibuang ketika setelah acara ini selesai. Dan ini adalah perkenalan, ya Pak, nggak usah terlalu lama lah, ini nggak enak bilangnya. Kok sombong sekali, ditulis banyak-banyak di situ, apa benar seperti itu kan kita nggak tahu juga gitu kan. Tinggal tulis aja di situ semua training ini, training itu segala macam. Tapi ya kira-kira begitulah, itulah kira-kira. Penyegaran ISPS Code. Jadi kalau kita sudah beberapa kali ikut training, Pak, 324 bulan apa Pak? Tahun berapa? 2020. 325 itu sudah? Sudah juga? Sama 324 325 Desember 2020. Berarti sudah lama ya Pak? Tahun lebih dengan kesibukan kita pastinya kita memori kita penuh ya Pak. Tidak hanya ngurusi SPS kan, biarnya aja Bapak penuh, biar saya terus yang refresh gitu kan. Jadi biar kita ketemu terus maksudnya gitu kan. Tapi enggak juga ya Pak. Tapi kan nanti ya sebenarnya kalau acara training begini menyampaikan penyegaran begini, Pak Cedi itu juga tidak masalah. Tetapi kan beliau sibuk, makanya beliau minta tolong ke kami, ke Prof untuk menyampaikan hal ini. Mengingat kembali, merefresh kembali, menyegarkan kembali ingatan kita terkait dengan ISPS Code. Tentunya Bapak-Bapak, karena Bapak-Bapak sudah tidak asing lagi dengan barang yang satu ini, kita diskusi saja Pak. Kalau satu arah aja itu kan gak enak gitu. Kita diskusi dua arah, coba kita diskusikan, kita obrolkan, kita omongkan. Barangkali ketika Bapak implementasi di lapangan kok ada yang belum sesuai dengan teori yang kita terima di kelas. Kita ingatkan kembali ingatan kita segarkan kembali dengan latar belakang kenapa aturan ini kok ada atau lahir. Ada beberapa kejadian kalau kita melihat gambar ini ya Pak, kalau di kertas Bapak itu kan hitam putih ya Pak, jadi gak enak dilihatnya gitu. Lihat layar saja lah Pak. Ada kejadian yang pertama adalah penyerangan terhadap sebuah kapal perang Amerika Serikat namanya USS Colek ya Pak. Saya kalau melihat Colek itu ingat kalau saya beli kemeja gitu kan, beli kaos, tapi ini bukan Pak. Bukan kemeja atau kaos yang diserang, tapi kapal perang USS Colek. Pada bulan Oktober tahun 2000 di Aden itu sebuah negara di Timur Tengah, yang memang negara wilayah Timur Tengah itu sering terjadi konflik ya Pak. Konflik, kita juga tidak tahu kenapa wilayah itu kok seperti itu. Kemudian penyerangan terhadap WTC dan Pentagon. WTC itu Pak apa Pak? Security. Pak Wahyudi karena paling pojok sih paling enak kita nembak ini. Pak Wahyudi. Apa WTC itu? Ya? Belum tahu. Oke. WTC itu katanya Pak, karena saya juga belum pernah sama dengan Pak Wahyudi. Belum pernah ke sono Pak. Ini pusat perdagangan dunia atau World Trade Center. Itu adanya di New York katanya Pak. Benar atau enggaknya ya? Kita coba nanti kita pergi ke New York ya komandannya.
nggak ada Pak, karena sudah rubuh, sudah jadi rata dengan tanah. Awas, ini bohong ternyata gitu. Ya kan saya bilang tadi baru runtuh ya Pak. Ya mungkin ada penggantinya nanti. Jadi WTC atau World Trade Center. Kemudian ada lagi Pentagon. Pentagonnya apa Pak? Kantor pusat Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Atau mungkin kalau di kita markas besar TNI ya Pak, yang di Cilangkap gitu. Nah kira-kira seperti itu kan. Kalau ini ditabrakkan oleh pesawat, kalau ini tadinya mungkin pesawat ini mau menabrakkan juga, tapi sebelum dia sampai menabrak, udah jatuh duluan. Ya. Kemudian berikut kejadiannya tahun 2001. Makanya kan tanggal berapa Pak? Masih ingat? 11 September 2001. Makanya dikenal dengan peristiwa 911. Kalau di sana kan dibalik ya Pak. 911 September tanggal 11. Kalau menurut kita itu kan harusnya tanggal 9 November ya Pak. Ternyata bukan. 11 September 2001. Nah itu latar belakangnya. Kemudian yang berikutnya adalah penyerangan terhadap sebuah kapal perang kapal tanker berbendera Prancis pada tanggal 6 Oktober tahun 2002 di Yemen. Yemen itu apa Pak? Yaman ya Pak. Nah, cuman kalau bahasa sononya di Yemen gitu. Ini Prancis aja seperti ini jadi France katanya Pak. Tapi ya sudahlah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian dengan kejadian-kejadian tadi, dengan peristiwa-peristiwa ini kan semua peristiwa tentang gangguan keamanan ya Pak. Tapi fokusnya adalah ke yang dua ini Pak, yaitu apa? Kalau ini kan apa Pak? Gedung ya Pak. Sebenarnya tidak ada hubungannya antara gedung, kemudian Departemen Pertahanan dengan tempat kita. Tempat kita apa Pak? Fasilitas pelabuhan. Dia nggak ada hubungannya ya Pak. Apa urusannya ISPS dengan gedung? Nyambung nggak tidak Pak? Tidak ya Pak. Pesawat, gedung, fasilitas pelabuhan dan kapal. Mari kita sambungkan Pak. Kalau tadi menurut kita tidak nyambung, kita sambungkan sekarang. Siapa ini semua yang melakukan Pak? Ini kelakuan siapa sih? Teroris ya Pak. Apa itu teroris? Nanti kita buka lihat. Teroris itu apa? Nah kebetulan di sini kan ada Bapak yang dari kepolisian. Nanti kita bertanya Pak, teroris itu apa? Karena Bapak yang di kepolisian atau di institusi kepolisian tahu benar teroris. Tapi kita nanti saja tanyanya Pak ketika kita break istirahat. Ini adalah kejadian yang dilakukan hasil daripada tindakan kejahatan terorisme. Nah, dengan latar belakang ini tadi, maka tentunya kita harus punya sebuah aturan, guidance tentang supaya kejadian-kejadian ini tidak terjadi di tempat kita, baik terhadap kapal maupun fasilitas pelabuhan. Makanya dibuatlah sebuah aturan, nanti kita lihat. Nah, ini latar belakangnya. Dilakukan konferensi diplomatik yang diikuti oleh 108 negara anggota AIMO. AIMO itu apa Pak? AIMO adalah organisasi maritim internasional. Kalau bahasa Inggrisnya Bapak lebih tahu daripada saya. Yang dilakukan tanggal 9 sampai 13 Desember tahun 2002 di London. Jadi kantor pusat AIMO ini adanya di London. Nah, anggota-anggotanya yang waktu itu tahun 2002 masih 108 negara anggota. Kalau sekarang mungkin lebih Pak. Melaksanakan konferensi diplomatik. Jadi para diplomat perwakilan negara-negara anggota melakukan konferensi. Atau kita yang biasa disebut rapat ya Pak, rapat, tapi rapatnya skala besar. Dengan fokus menentukan langkah yang serius untuk pengamanan maritim, pencegahan dan peraturan yang tegas tentang tindakan terorisme terhadap kapal. Jadi itu fokusnya.
lebih tujuannya mirip-mirip. Tetapi ada proses implementasinya yang sedikit berbeda. Kalau safety kan serba terbuka ya Pak. Pasti orang-orang safety ini sudah sangat terlatih. Semua orang harus baca, harus tahu. Kalau dalam keadaan darurat, kemana kita harus berkumpul, kemana kita harus evakuasi. Beda sedikit dengan security Pak. Kalau security ada bagian-bagian tertentu yang rahasia. Contohnya dokumen tadi, POP, Facility Security Plan. Tetapi boleh dibilang kalau Port Facility Security Plan atau PFSP itu adalah kumpulan SOP tentang pengamanan fasilitas pelabuhan. Tapi intinya apa yang dilakukan oleh Pak Badriansyah itu sudah sesuai dengan PFSP ya Pak. Itulah ISPS Code. Sederhana Pak. Nah, baik. Kita kembali ke laptop. Pada saat sidang ini dihasilkan banyak hasil atau resolusi. Ada 11 Pak. 11 resolusi atau 11 hasil sidang konferensi diplomatik tersebut. Di antaranya adalah menetapkan atau mengesahkan draft yang sekarang kita terapkan, yaitu ISPS Code. Boleh tahu Pak, kepanjangannya ISPS Code itu apa sih Pak? Pak Asdi. Ya, ISPS Code apa sih Pak? Apa itu Pak? Itu kan bahasa Inggris ya Pak ya? Cobalah bahasa sederhananya gitu. Iya, itulah ISPS Code. Jadi ISPS Code itu adalah sistem manajemen pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Jadi dua objeknya Pak, yaitu kapal dan fasilitas pelabuhan. Mulai efektif diberlakukan di seluruh negara anggota IMO yang 108 negara anggota tadi pada tanggal berapa Pak? 1 Juli 2004. Dan kebetulan SMART ini dari awal ISPS Code diberlakukan, SMART sudah menerapkan 2004. Tapi mungkin tidak 1 Juli ya Pak, karena 1 Juli itu kan serentak di seluruh dunia. Ada diberikan kesempatan waktu untuk mempersiapkan penerapan peraturan ini. Indonesia sudah menandatangani dan meratifikasi, sebenarnya bukan ISPS Code ya. Indonesia sudah menandatangani dan meratifikasi, sebenarnya bukan ISPS Code Pak, SOLAS tapi, atau apapun yang dikeluarkan oleh IMO, otomatis Indonesia ikut dengan aturan itu karena melalui keputusan Presiden nomor sekian tahun 80 ini, yaitu tentang ratifikasi SOLAS. Kenapa kok SOLAS ISPS Code? Apa perbedaannya Pak antara SOLAS dan ISPS Code? Yang orang-orang maritim pasti sudah sangat paham ya Pak. Yang diratifikasi ada SOLAS karena SOLAS ini merupakan bagian produk turunan daripada ISPS Code. Mari kita lihat Pak, dari mana ceritanya kok seperti itu. Nah ini tadi sudah kita bahas ya Pak, waktu sidang itu menghasilkan berapa resolusi Pak? 11. Tentunya kita tidak usah pelajari semua resolusi ya Pak. Cukup kita tahu 2 resolusi saja, yaitu resolusi yang pertama dan resolusi yang kedua. Resolusi yang pertama apa Pak? Kalau kita melihat di sini adalah mengesahkan amandemen SOLAS 74. SOLAS itu apa Pak? SOLAS adalah aturan tentang keselamatan jiwa di laut. Safety of life at the sea, katanya Pak, seperti itu bahasa kulonnya. Itulah SOLAS. Jadi SOLAS ini hanya mengatur tentang keselamatan. Apa yang diatur keselamatan? Kata keselamatan jiwa. Jiwa orang-orang kapal yang ada di laut. Sahkan amandemen SOLAS bab kelima, yaitu keselamatan bernavigasi. Maka lahirlah aturan-aturan yang diantaranya yang berhubungan dengan keamanan, bahwa kapal itu wajib memasang AIS, lahir ada
asalnya adalah dari aturan yang ini. Udah, kita jangan terlalu mendetil itu ya Pak. Kemudian bab berikutnya yang di amandemen adalah bab 11. Bab 11 ini dibagi dua, yaitu menjadi bab 11.1 dan bab 11.2. Bab 11.1 isinya apa Pak? Bab 11.1 adalah isinya masih tentang keselamatan, tetapi ini ada tambahannya. Tindakan khusus tentang keselamatan. Itu adalah bab 11.1. Jadi kita mengingatkan lagi setahun yang lalu ya Pak, melawan lupa. Kan kesibukan kita sangat tinggi. Apalagi saat saya dapat info dari Pak Sendi barusan, kesibukan kita makin naik ya Pak. Dengan adanya, kita kan sudah ceritanya udah lepas nih Pak, lepas dari apa Pak, corona itu kan 2 tahun kita vakum tuh, tidak ada kemana-mana. 2 tahun uang kita utuh ya Pak, kan kita nggak boleh kesian, nggak boleh piknik irit. Ya begitu dibuka keran itu langsung uang Bapak keluar semua yang selama disimpan 2 tahun itu ya Pak. Nah, belanja online terus kan. Kita diem aja Pak, barang sendiri yang datang ya Pak. Sekarang begitu, iya. Belanja pakai jempol aja sekarang ya Pak. Kita mau beli apa? Kita pesan warna merah yang datang ungu ya Pak. Marah-marah lah kita. Nah makanya begitu dilepas, ya itu jangan dibahas ya kalau online ya Pak. Bahkan training pun online ya Pak. Online training pun. Ya lama-lama mungkin yang lain online juga gitu Pak. Nah berikutnya adalah bab 11. Bab 11 ini dibagi dua. Yang bab 11.1 adalah keselamatan maritim, tindakan khusus tentang keselamatan maritim. Dan bab 11.2 inilah yang punya kita Pak, yaitu keamanan maritim. Jadi kalau kita ditanya nanti oleh auditor, siapa tahu ya Pak, diacak biasanya auditor itu kan akan mengacak. Entah itu yang 325, yang orang-orang yang pemilik jetty, atau 324 yang security. Bisa saja Pak. Karena dulu saya pernah juga menjadi auditor lah gitu kira-kira. Saya akan acak, saya akan random. Pak, saya minta security dan non security yang terkait dengan implementasi ini. Ya, jadi inilah di SPS Code ya Pak, bab 11 yang ada di dalam SOLAS, bab 11.2. Nah, training, drill, dan exercise terhadap fasilitas pelabuhan. Kalau kata A sudah tercantum, berarti itu menjadi sebuah keharusan. Apa dampaknya kalau keharusan itu tidak dilakukan? Akan ada dampaknya nanti ketika kita dilakukan audit Pak. Oh ini kewajiban